Selamat malam, ibu-ibu dan bapak, sehat selalu. Iya, saya izin ke Mbak Herta dulu. Mbak Herta, kami turut berduka cita atas apa yang terjadi sedalam-dalamnya, dan semoga seluruh keluarga diberi ketabahan dan kekuatan, termasuk juga Ananda. Anda bisa ceritakan, Mbak Herta, apa yang terjadi di keluarga Anda? Beberapa bulan yang lalu kejadian di keluarga kami. Pertama, adik saya meninggal tanggal 3 Juli karena pandemi COVID. Kemudian disusul istrinya selaku adik ipar saya tanggal 7 Juli. Salah. Oke. Berapa keponakan Anda dari adik kandung Anda dan adik ipar Anda tadi? Yang dari yang meninggal ini satu. Satu. Perempuan ya? Usia berapa? Perempuan. Usia 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Iya. Sudah tahu dong ya bapak ibunya meninggal? Secara psikologis tahu. Apa yang dia tanyakan, Mbak Herta? Kalau tanya sih nggak terlalu sampai anak yang nangis, cuma dia pernah bilang karena nonton di YouTube ada lagu My Mother and Me, jadi dia tanya, Ayan sudah tidak ada parents lagi, tidak bisa sayang parents lagi katanya. Suami saya ngomong, Ayan masih punya parents, ini parentsnya Ayan, ada Mang Wo, ada Bu, ada Opung Doli. Jadi kita happy family, nggak boleh bilang nggak ada parents. Sudah itu sudah jarang, nggak pernah ngomong lagi. Tapi terakhir dia pernah bilang, is mommy coming yet? Katanya, oh not yet. Is mommy still on the way? Yes, still on the way. Kita nggak mungkin ngomong, mami sudah pergi. Karena saya belum bisa ngomong secara langsung ke anaknya. Jadi sejauh ini Ananda taunya orang tuanya kemana? Tahunya dia pergi. Pergi? Iya, pergi kerja tapi belum pulang-pulang. Pergi kerja belum pulang-pulang? Iya, dia pernah bilang, mami naik mobil merah, belum pulang. Mobil merah itu maksudnya ambulans atau apa? Oh, bukan, mobilnya maminya biasanya kalau kerja naik mobil yang merah. Oh, oke. Dia pernah bilang gitu. Iya. Mbak Herta, ada berapa saudara kandung dari mendiang adik kandung Mbak dan adik iparnya? Adik ipar saya anak tunggal. Saudara saya, sebenarnya kita 3 bersaudara. Oke. Dan ditinggal sama si bapaknya Ellen, jadi kita tinggal berdua. Tinggal berdua. Iya, dan sekarang saudara. Mbak Herta yang merawat Ananda ya? Iya, saya merawat sama suami, sama opungnya juga di sini. Oh, sama suami dan sama opung. Tinggal di rumah opungnya atau tinggal di rumah Mbak Herta? Tinggal di rumah opung. Tinggal di rumah opung. Tapi sehari-hari Mbak Herta yang merawatnya, kurang lebih begitu ya? Iya, betul. Saya dilimpahkan untuk fokus hanya untuk ke anak Ellen aja. Ini tentu luar biasa untuk Mbak Herta. Semangat yang kami berikan, semangat yang kami apresiasikan kepada Mbak Herta karena merawat yang bersangkutan. Tentu ini bukan jalan yang mudah, Mbak Herta. Karena kita tahu bahwa semakin dewasa nanti, semakin besar, Ananda pasti akan bertanya, kemana bapak dan ibunya? Dan pendidikan apa yang Mbak Herta sampaikan kepada Ananda? Untuk saat ini sih saya belum bisa ngomong untuk ke sana ya. Bilang bapak ibunya belum ada, tidak ada ya. Meskipun nanti dia akan semakin besar, lalu kemudian dia akan tahu kejadian sesungguhnya. Iya, pasti suatu saat kita akan kasih tahu dengan pendampingan dari konsultan anak. Pasti. Iya. Mungkin dalam menunggu dia umur 4 tahun atau 5 tahun inilah. Karena anak ini anak pintar. Dia cepat nangkep. Iya. Kalau untuk Mbak Herta sendiri, sudah berkeluarga? Sudah, saya sudah berkeluarga. Putra dan putri jumlahnya? Masih dalam program. Oh, sedang mengandung sekarang Mbak Herta? Belum, masih jalan. Oh, oke. Oh, sedang program lah begitu ya? Iya.
Oh, oke. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi Mbak Herta untuk kemudian diamanatkan oleh Tuhan anak ya Mbak ya. Dan luar biasa sekali lagi apresiasi kepada Mbak Herta yang merawat dari ponakan ya, yang tentu sekarang menganggap seperti anak sendiri, dan nanti pasti juga Mbak Herta akan dianggap sebagai ibu dan suami Mbak Herta juga ayah bagi yang bersangkutan. Ananda. Harus pasti. Iya. Saya ke Mbak Evi. Mbak Evi, saya membaca di harian Kompas kemarin ada 38.000 pendamping primer dan sekunder. Primer ini maksudnya orang tua kandung, kalau sekunder mungkin kakek dan neneknya yang meninggal akibat COVID di Indonesia. Meskipun ini tidak sendiri karena India dan Amerika berada di atas kita jumlahnya ratusan ribu. Dari mana kemudian angka ini didapatkan 38.000? Apakah valid angka ini? Ya, Mas Aiman. Kalau kita bicara soal data, itu memang belum ada data yang pasti dari di Indonesia sendiri ya, karena jumlah anak yang kehilangan orang tua secara global memang dari World Bank sendiri sudah menyatakan ada sekitar 1,8 juta anak seluruh dunia yang kehilangan orang tuanya dan sekitar 1,1 juta anak yang terlantar tanpa diasuh ya wali utama. Nah, di Indonesia sendiri problemnya memang soal pendataan, lagi-lagi soal pendataan. Karena mungkin juga masih terfokus pada mengobati yang sakit, dan juga pendataan untuk anak-anak yang sedang anak-anak korban pandemi ini, yang kehilangan orang tuanya, baik dia yatim, piatu, atau yatim piatu itu masih belum berjalan dengan sampai tuntas ya, masih proses pendataan. Jadi Kementerian Sosial sendiri memperkirakan sekitar 15.000 sampai 16.000 anak yatim, piatu atau yatim piatu baru akibat COVID. Dan ini jauh lebih besar dibanding keadaan normal sebelum pandemi. Iya, jauh lebih besar. Tapi itu data itu jauh lebih kecil juga daripada data yang dilaporkan di beberapa daerah yang kita kumpulkan ini. Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mendata sampai pertengahan Agustus saja sudah dilaporkan 5.400 anak yang kehilangan orang tua. Sementara Kemensos per 18 Agustus baru sekitar mencatat 927, baru 200 anak di Jawa Tengah. Luar biasa, padahal yang dilaporkan 5.000, berarti berapa kali lipat itu? Luar biasa, 10 kali lipat lebih, 20 kali lipat lebih bahkan. Ya, dan itu belum, saya yakin itu belum termasuk yang probable, yang kematian yang tidak tercatat atau yang masih suspek, itu kan kita masih belum mencatat ya untuk itu. Oke, dan ini 38.000 adalah angka yang didapatkan dari pemodelan matematika? Ya, dari pemodelan matematika di laman Imperial College London yang dirangkum oleh Litbang Kompas. 8.127 orang. Itu pun estimasi yang bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka ini ya. Ini angka. Faktanya bisa jadi lebih tinggi dari angka 38.000 ini, ya, luar biasa. Kalau dihitung dari kasus-kasus yang kematian masih probable ya, kan kita nggak menghitung. Baik, saya ke Pak Nahar dari Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPA. Pak Nahar, sehat selalu Pak Nahar. Tentu ini cobaan yang luar biasa, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga negara yang kemudian menemukan adanya fakta ini yang memang luar biasa. 38.000 orang tua meninggal dan meninggalkan anak yatim atau piatu dan yatim piatu. Betul ya Pak? Iya, kalau dilihat dari update data yang kita setiap hari tentu kan bisa kelihatan ya berapa yang terpapar, berapa yang dirawat, berapa yang sembuh, dan berapa yang meninggal. Itu ada klasifikasi usianya juga. Ya. Tapi kemudian ketika bicara soal kemudian ada berapa yang piatu, berapa yang yatim, berapa yang yatim piatu, tentu tadi ya sudah Mbak Evi sudah menyampaikan juga terkait dengan perkembangan kasus yang seperti diterangkan. Tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai hari ini 1 jam yang lalu mencatat ada 7.903. 7.903 anak. Ya, anak yatim piatu dan yatim piatu. Oh, ini anaknya ya? Anaknya saja. Kalau 38.000 tadi Mbak Evi itu orang tuanya atau pengasuhnya, betul? Anaknya, jumlah anak. Oh, jumlah anak ya, sama berarti ya? Iya, Oke. jumlah anak. Ya. Baik, jadi
38.000 lebih anak ini yang didapatkan dari pemodal matematik, sementara yang didapatkan data dari pemerintah 7.000. Tapi ini 7.000 ini pasti nilai angka yang lebih kecil Pak dari fakta sebenarnya Pak Nahar. Boleh saya katakan seperti itu Pak Nahar? Oh iya bisa. Jadi artinya begini, contoh misalnya malam ini kita mendapatkan laporan dari Jawa Timur itu yang sudah terinput itu 4.236. Oke. Tetapi laporan real dari pemerintah daerah sana sudah mencapai angka di sekitar 7. Jadi belum input, ini proses yang terus kami 7.000. datai. 4.000 berbanding 7.000 ya Pak. Artinya hampir 2 kali lipat nih Pak sebenarnya. Iya. Satu daerah 2 kali lipat, belum yang lain dan lain sebagainya. Tentu ini memang permasalahan data. Tapi saya ingin bicara Pak, kalau seandainya sebelum pandemi jumlahnya berapa Pak? Ya, jadi sebelum pandemi itu kan kita punya profil data anak gitu ya. Profil data anak itu bicara soal anak yang diasuh hanya dengan ayahnya saja, ibu kandungnya saja, itu persentasenya bisa kelihatan ya dari kan jumlah total anak penduduk di usia anak itu kan 84,4 juta. Jadi 4,33% misalnya anak tinggal dengan ayah dan ibunya. Lalu kemudian 8,34% itu dengan ibunya saja. Lalu kemudian 2,51% dengan bapaknya saja. Jadi memang pandemi ini jauh lebih banyak angka yang menjadikan anak yatim piatu Pak. Boleh saya katakan itu Pak ya? Iya. Naik berapa kali lipat boleh disampaikan Pak? Jadi setelah pandemi tentu kan dilihat dari angka kematian. Makanya begini, ketika 30 April 2020 kita pemerintah membuat protokol itu kan perkembangan kasusnya terus berkembang. Nah hanya di pas kemarin Juli angka kematian meningkat, lalu kemudian itu angka-angka estimasi dan perkiraan data anak yatim piatu itu muncul. Nanti kita akan teliti lagi soal data itu. Tapi saya ingin tanya, untuk Mbak Herta misalnya dirawat oleh tantenya ya, oleh bibinya. Tapi kalau seandainya keluarganya nggak mampu, lalu kemudian tidak punya akses juga katakanlah ke yayasan misalnya yatim piatu dan sebagainya. Bagaimana negara melihat ini? Saya akan segera kembali saudara, termasuk juga dengan data terbaru terkait dengan banyaknya yatim piatu akibat COVID-19 ini. Saya akan segera kembali saat lagi. Saya ke Mbak Evi. Mbak Evi, selama COVID-19 ini dari kondisi sebelum pandemi, naik berapa kali lipat jumlah yatim piatu? Kita belum menghitung ya untuk angka pastinya. Yang jelas jauh lebih tinggi daripada yang data sebelumnya ya, untuk yang angka pastinya. Kalau sebelumnya misalnya jumlahnya berapa Mbak dalam 1 tahun misalnya, sebelum pandemi? Sebelum pandemi, nah itu datanya kalau dari Kemensos sekitar berapa, 7.000 atau berapa tadi? Yang dari Pak Anhar. Berapa Pak Anhar? Pak Anhar? Tergantung, kalau untuk anak terlantar yatim piatu Pak, yang yatim piatu bukan anak terlantar, tapi yatim piatu yang tidak punya ayah dan ibu. Yang tadi ya, yang tidak punya ayah dan ibu, dia 4,76%. Berapa jumlahnya Pak dalam setahun Pak? Kalau dijumlahkan dalam ratusan atau ribuan mungkin? Iya, 4,76 dari angka 84 juta itu. 4% ya Pak, 4% dari 80 juta, kurang lebih begitu Pak ya? Iya. Oke, baik. 80 juta, 8 juta, sekitar 3 jutaan ya Pak ya? Sekitar 3 ribuan, sekitar 3 jutaan, betul Pak? Iya. Oke, dan ketika COVID-19 ini ada 38.000 yang mungkin datanya bisa lebih besar lagi, betul Mbak Evi? Dari 38.000, kita tidak tahu. Ya, bisa lebih besar lagi dari itu. Kalau 38.000 ini sejak pertama kali pandemi atau dalam beberapa bulan terakhir aja? Sejak pandemi, sejak awal pandemi. Kan memang melonjaknya kasusnya itu kan terutama pada bulan-bulan Juli-Juli ini. Sehingga terjadi lonjakan kasus dan otomatis menjadi lonjakan angka anak yatim piatu karena COVID ya. Oke. 19 ya. Iya.
Pak Nahar, Ananda yang diasuh oleh Mbak Herta ini salah satu yang yatim piatu, meskipun masih memiliki bibinya untuk merawat. Ada juga kemudian anak-anak yang lain yang yatim piatu yang sama sekali tidak punya keluarga misalnya, atau keluarga tidak mampu untuk merawat. Dan mungkin tidak punya juga akses untuk ke yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Bagaimana negara hadir dalam peristiwa-peristiwa seperti ini, Pak Nahar? Ya, kita punya undang-undang perlindungan anak ya. Di undang-undang perlindungan anak itu juga ditegaskan bahwa setiap anak itu berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali kan dengan beberapa kondisi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka tentu kehilangan orang tua, baik salah satu maupun keduanya, ini juga akan berdampak kepada anak ya, baik fisik maupun psikis. Tadi Mbak Herta menyampaikan bahwa ya seolah-olah ayahnya masih bekerja dan lain-lain. Ya, jadi artinya bahwa prinsipnya bahwa semua anak itu berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali ya. Nah, karena kecuali itu, misalnya karena kehilangan, misalnya Ellen harus kehilangan kedua orang tuanya, maka pilihannya adalah beberapa pengasuhan yang bukan dari orang tua kandungnya sendiri. Ya, jadi pilihan berikutnya adalah bahwa keluarga besarnya bisa. Jadi keluarga besarnya kan Mbak Herta sebagai tantenya gitu ya. Jadi itu garis lurus 3 ke atas ke bawah. Jadi kalau seandainya ada keluarga, dirawat oleh keluarga, tapi kalau tidak ada keluarga, maka negara mencari, mungkin Pak, negara kemudian juga mendengarkan lewat pemerintah daerah, berkoordinasi, bagaimana proses ini dilakukan? Ya, ini pentingnya data. Jadi data ini penting untuk menentukan apakah anak berada dalam keluarga besarnya atau harus ditempatkan pada pola pengasuhan alternatif. Pola pengasuhan alternatif ini tentu pilihannya banyak ya, foster care, kinship, kekerabatan, lalu kemudian pengangkatan anak, perwalian, sampai pada pilihan kalau tidak memungkinkan maka ditempatkan di pengasuhan berbasis lembaga kayak panti sosial, dinas sosial dan lain sebagainya. Betul. Ya. Oke, Mbak Herta nggak sendiri, ada 38.000 lebih anak yang juga mengalami hal yang sama, yatim piatu. Meskipun mungkin faktanya jauh lebih besar dari itu. Saya tahu bahwa ini bukan hal yang ringan, meskipun juga pasti ini ada hikmah di balik semuanya. Apa yang bisa Mbak Herta sampaikan kepada Bapak dan Ibu pengasuh dari anak-anak yang kehilangan orang tuanya? Saya cuma bisa menyampaikan untuk Bapak Ibu yang pengasuh ya, untuk anak yang ditinggal orang tuanya, ketika saudara-saudari dititipkan anak, tolong dijaga, dirawat, dipelihara sampai dia dewasa, sampai dia istilahnya berpisah sama kita gitu, dihidupi. Karena saya tahu ketika kita dititipi anak itu suatu berkat, dan saya percaya Tuhan juga akan kasih berkat yang luar biasa untuk keluarga yang dititipi. Itu sih pesan saya. Apresiasi sekali lagi untuk Mbak Herta. Tetangga-tetangga mungkin juga banyak yang simpati ya Mbak? Banyak, tetangga banyak yang simpati. Baik dari dari keluarga yang di sini maupun yang di keluarga dari mamanya Ellen juga banyak simpati. Baik. Sekali lagi apresiasi untuk keluarga besar Mbak Herta. Salam buat opungnya Mbak. Sehat selalu untuk semua. Amin, sama-sama, sehat selalu Pak. Terima kasih juga Mbak Evi Rahmawati, Kepala Des Humaniora Harian Kompas, dan Pak Nahar, Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih Pak Nahar, Mbak Evi, Mbak Herta, sehat selalu, sehat untuk kita, sehat untuk bangsa Indonesia.